Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 41. Ada seseorang yang sedang merindukanmu. Ai, jangan terlalu ketus pada papa, ucap Bila pada Farel. Saat ini mereka hendak tidur. Aku takut takut dia menyakitimu. Tidak, papa tak pernah menyakitiku, Ai. Dia menyayangiku tulus. Tapi mamamu, beda, Ai. Mama memang jahat. Dia sudah merebut papa dari Mami Lia. Dia yang menyebabkan papa dan Mami Lia berpisah. Kalaupun aku terlahir dari rahim Mama Alexa, aku tetap tak suka sifatnya, jelas Bila. Untung saja kamu tak seperti mamamu yang, padahal dari kecil kamu diasuhnya. Bukannya kamu pernah bilang jika kita mencintai seseorang kita harus ikhlas dia bahagia, ucap Bila menatap Farel. Aku pernah bilang begitu. Ya, waktu kita bertemu di danau. Kata itu sangat menyindir Kuai, membuatku bertekad melupakan Kak Kenzo, ungkap Bila jujur. Dan sekarang, tanya Farel ingin tahu isi hati Bila. Sekarang aku malah mencintai lelaki tua di hadapanku ini. Lelaki yang merenggut paksa mahkotaku, sindir Bila. Lelaki yang mengenalkanku akan indahnya surga dunia. Lelaki yang insya Allah akan menua bersamaku, lanjut Bila tersenyum. Farel memeluk Bila dan mencium kening perempuan cantik ini. Lelaki tua ini yang akan menjagamu sampai hembusan nafas terakhir. I love you sayang, bisik Farel. I love you tuh lelaki tuaku, jawab Bila terkekeh membuat Farel gemas dan mencium bibir Bila. Sayang, kenapa kau tidak bersemangat? Tanya Kenzo melihat Naina yang sedikit murung pagi ini. Mas, aku merasa Ara tak menyukaiku, ujar Naina jujur. Bukan tak menyukaimu sayang, Ara anak yang baik, hanya saja dia butuh teman. Sewaktu kita belum menikah dulu aku selalu menemaninya, memanjakannya. Tapi sejak kita menikah aku memang sedikit jauh darinya, apalagi saat ini pekerjaanku di kantor menumpuk. Mungkin Ara butuh teman untuk cerita, jelas Kenzo. Tapi Ara selalu mengingat Bila mas. Ya, dulu memang hanya Bila perempuan yang dekat dengannya. Bila selalu menemaninya, di sekolah ataupun saat kami liburan. Saat ini kamu tidak bekerja lagi sayang, luangkan waktumu bersamanya agar kalian bisa dekat, usul Kenzo. Ara anak baik, pasti dia bisa menerimamu. Sudah, jangan membuat dirimu stres sendiri, tidak baik untuk anak kita. Ucap Kenzo sambil mengusap perut Naina lembut. Aku berangkat dulu sayang, jangan terlalu dipikirkan. Kenzo mencium kening Naina dan Naina menyalami punggung tangan Kenzo.
Naina mengantarkan Kenzo sampai ke depan pintu rumah dan melambaikan tangannya melihat kepergian Kenzo. "Sedang apa, Mi?" tanya Naina melihat Lia sedang berkutat di dapur. Mertuanya ini hobi sekali masak. "Mami sedang masak makanan kesukaan Dedi. Siang ini Mami ingin ke kantor Dedi untuk menemaninya makan siang," jawab Lia sambil terus mengaduk masakannya. "Kenapa Mami masak sendiri, kan ada Bibi?" tanya Naina heran melihat mertuanya ini sibuk di dapur. "Dedi kurang suka masakan orang lain. Dia lebih lahap jika Mami yang memasaknya." Sesekali menyenangkan hati suami tidak masalah sayang. Mereka sudah susah payah bekerja untuk kita. Masa masakan kesukaan mereka saja kita tak bisa memberikan? Naina tampak berpikir sejenak. Sejak menikah dia tak pernah masak untuk Kenzo, selalu masakan Lia dan pembantunya. Padahal ada benarnya ucapan mertuanya ini, tidak ada salahnya menyenangkan hati suami, salah satunya dengan makanan kesukaannya. "Jangan tersinggung dengan ucapan Mami. Jika kamu sempat saja buatkan untuk Kenzo." "Jika tidak, Kenzo pasti akan memakluminya, apalagi kamu sedang hamil," lanjut Lia yang melihat menantunya terdiam. "Iya Mi, besok ajarkan aku masak makanan kesukaan Kenzo Mi. Aku juga ingin sesekali main ke kantor Kenzo dan menemaninya makan siang." Sepulang dari kantor Dedi Mami belanja. "Besok Mami akan ajarkan kamu masak ya," ucap Lia tersenyum manis pada menantunya ini dan diangguki Naina. Naina masuk ke dalam kamar untuk segera membersihkan diri. Dia juga merasa sedikit bosan berdiam diri di rumah karena dia sudah terbiasa bekerja, ingin bermain dengan Ara. Ara sedang sekolah pagi ini. "Bik, siang ini aku yang masak ya," ucap Bila pada Bik Asih. "Tumben Buk, aku ingin Bapak belajar menyukai masakan Kubik, meskipun tidak enak," ucap Bila terkekeh. "Siapa bilang tidak enak Buk? Enak kok, masakan ibu yang kemarin saja habis dimakan sama Bapak," ucap Bik Asih. "Kapan? Bukannya masakan itu tertinggal di rumah sakit?" "Tidak, Bapak bawa pulang. Tuh rantangnya sudah saya cuci dan simpan di lemari," tunjuk Bik Asih pada lemari tempat penyimpanan piring. "Jadi Bapak makan semuanya Bik?" "Iya, sesudah mengganti pakaian ibu, Bapak keluar terus makan. Setelah itu kembali lagi jaga ibu ke dalam kamar," terang Bik Asih. "Wajar saja kalau lapar, orang dia yang jadi setannya selama ini," batin Bila sambil tersenyum. "Buk, kenapa?" tanya Bik Asih yang melihat Bila senyum sendiri. "Tidak, ayo Bik bantu aku masak," ajak Bila.
Big Asih lalu mengambil semua bahan yang dibutuhkan Bila untuk memasak. Sedang apa? Tanya Naina pada Ara yang sedang berbaring sambil memainkan ponselnya. Kak Naina, masuk Kak, Ara sedang main game, jawab Ara. Naina masuk ke dalam dan duduk di sebelah Ara. Suka main game? Tanya Naina. Baru ini saja Kak. Ara bosan, dulu tiap malam Ara suka VC sama Kak Bila. Sekarang Kak Bila sudah tidak bisa dihubungi, jelas Ara. Mau bicara pada Kak Bila? Tanya Naina. Kakak tahu di mana Kak Bila? Tanya Ara tersenyum berharap pada Naina. Kita coba hubungi, ujar Naina mengambil ponsel di sakunya. Ponselnya bunyi, pekik Bila. Farel sedang di kamar mandi, dia baru saja pulang dari dinas siangnya. Angkat yang, sahut Farel dari kamar mandi. Bila melihat nama Naina tertera di sana. Dek, kenapa Naina menghubungi suamiku? Batin Bila. Dua kali ponsel Farel berbunyi Bila enggan mengangkatnya. Dia takut kalau Farel dan Naina masih berhubungan di belakangnya. Bila tak berani untuk menerima kenyataan pahit. Kenapa tidak diangkat? Tanya Farel yang melihat Bila hanya melihat ponselnya berbunyi. Naina, gumam Bila pelan. Kenapa tidak diangkat yang? Mana tahu dia butuh bantuan. Kamu masih sering berhubungan dengan Naina? Tanya Bila. Kamu cemburu? Tanya Farel. Menurutmu? Farel menarik hidung Bila gemas. Jangan berpikir macam yang, saat ini kamu tujuan utamaku. Farel berlutut dan mencium perut Bila. Sayang, katakan pada Mama jangan cemburu, Papa tidak akan berpindah ke lain hati. Ucap Farel mengecup perut Bila berulang kali membuat Bila tertawa karena geli. Pakai baju muai, hubungi Kak Naina kembali, ujar Bila. Farel berdiri. Terima kasih atas kepercayaanmu yang, bisik Farel mesra membuat bulu kuduk Bila berdiri. Tidak diangkat. Mungkin Dokter Farel sedang sibuk, ucap Naina pada Ara. Dokter Farel, ucap Ara merasa pernah mendengar nama Dokter Farel. Ya, Bila sudah menikah dengan Dokter Farel, dokter yang merawatnya dulu. Bila pernah datang ke rumah sakit saat itu kakak tidak tahu kalau dia sudah menikah. Tapi kemarin papi mengatakan kalau mereka sudah menikah, terang Naina. Pantas saja Kak Bila melupakanku, ujar Ara kecewa. Tiba ponsel Naina berbunyi. Dokter Farel, ucap Naina.
Angkat Kak, beritahu padanya aku ingin bicara pada Kak Bila, ucap Ara senang. Halo dok, selamat malam, ujar Naina. Ya, selamat malam Nay, ada apa? Tanya Farel sambil menghidupkan speaker ponselnya dan menarik Bila duduk di pangkuannya. Dia tak ingin Bila cemburu padanya, tak baik untuk kandungan Bila. Maaf mengganggu dokter malam, bisa bicara pada Bila. Tanya Naina pelan, dia takut Farel tak mengizinkannya. Karena dari cerita Kenzo, jika ingin bertemu ataupun berhubungan dengan Bila harus melalui Farel. Dek, hati Bila berdetak seketika. Pikiran negatifnya muncul. Dia takut Naina meminta Farel terang-terangan untuknya. Bisa, tunggu ya, jawab Farel lembut. Yang, Naina ingin bicara, ujar Farel memberikan ponselnya pada Bila. Halo Kak Nai, ada apa? Tanya Bila ragu, dia sedikit gugup. Bil, maaf mengganggumu, ada seseorang yang sedang merindukanmu, ucap Naina. Kali ini malah Farel yang memasang kupingnya lebar. Dia takut kalau Kenzo yang merindukan Bila, bagaimanapun juga Bila pernah menyukai Kenzo. Jika tak dicegah bisa Bila meninggalkannya dan kembali mengingat Kenzo. Siapa? Tanya Bila penasaran. Kat, pekik Ara dari seberang sana membuat Bila menjauhkan ponselnya. Ara, Hiks, aku merindukan kakak. Kenapa ponsel kakak tidak bisa dihubungi lagi, isak Ara. Bila baru sadar selama dengan Farel dia tak memiliki ponsel. Dia tak pernah memegang ponsel lagi setelah ponselnya disita Alexa. Farel tak memberikannya ponsel baru. Ponsel kakak hilang Ra, alasan Bila. Farel merasa lega kalau yang merindukan istrinya ternyata Ara, adik Kenzo. Farel mencium lengan Bila dan sesekali menggigitnya. Bila yang masih setia duduk di pangkuan Farel sambil mengobrol dengan Ara, sesekali tertawa menahan geli oleh ulah suaminya ini. Kak Bila kenapa? Tanya Ara bingung. Bila tahu Ara, dia perempuan polos yang tak akan mengerti jika dijelaskan bagaimanapun kecuali melihat sendiri apa yang terjadi. Ada kecoa, alasan Bila sambil menatap suaminya tersenyum. Farel memanyunkan bibirnya karena Bila mengatakan kecoa, padahal dirinya yang mengganggunya. Bunuh saja Kak, jawab Ara polos dari seberang sana. Ai, sana dulu, aku masih ingin bicara pada Ara, ucap Bila berdiri dari pangkuan Farel. Tadi saja tidak mau, sekarang malah kesenangan, oceh Farel sedikit kesal. Bila menutup ponsel Farel dengan tangannya dan mencium sekilas bibir Farel. Nanti malam aku yang bergerak di atas, bisik Bila sambil mengedipkan sebelah matanya.
Wajah Farel langsung tersenyum. Benar ya Yang, aku tagih janjimu nanti, ucap Farel. Farel bersiul senang keluar dari kamarnya, bila melanjutkan kembali obrolannya dengan Ara. Kak, terima kasih, ucap Ara memeluk Naina. Dia bahagia sudah bisa melepas rindunya pada Bila meskipun hanya lewat yang telepon. Ya, jika kamu butuh sesuatu atau butuh teman bicara cari kakak ya, ucap Naina. Nanti Kak Kenzo marah Kak, jujur aku takut. Tidak, dia akan mengerti jika masalah perempuan, ujar Naina tersenyum dan menarik gemas pipi Ara. Sekali lagi terima kasih Kak sudah membantuku, ucap Ara saat Naina hendak keluar dari kamarnya. Naina tersenyum lega. Malam ini dia bisa menyenangkan hati adik iparnya ini meskipun harus dengan menghubungi Bila. Bersambung.